Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Masya Allah, ini ayat yang ke-63 ternyata bermakna seperti ini. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu sekalian. Wa rafa'na, dan kami angkat. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat gunung Tursina di atasmu. Fawqakumut Tursina, di atasmu seraya kami berfirman. Allah berfirman, khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya. Biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Telah diingatkan ketika mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu. Masya Allah. Diangkat gunung Tursina. Seraya kami berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Supaya kita bertakwa, bagaimana ayat kelanjutannya? Ini biar kita ada gambaran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tawallaitu min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu la kuntum minal khasirin. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Jadi dengan kejadian ini, dengan peristiwa ini, ketika mengambil janji, Allah mengangkat gunung Tursina sambil berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu. Kan dipegang kenceng apa yang diberikan kepada kaum Bani Israel pada waktu itu. Dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ini tujuannya la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Namun bagaimana kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu? Ternyata berpaling. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Namun semua karena pertolongan Allah. Jika tidak ada pertolongan Allah, maka kamu tergolong orang-orang yang rugi. Nah, di sini bisa kita pelajari bersama-sama dawuhnya Allah. Allah berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah setelah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ini di sini adalah tujuannya la'allakum tattaqun, supaya bertakwa.
Namun yang terjadi kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya Allah atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Jadi betapa Allah telah memberikan kasih sayangnya. Tatkala Allah tidak memberikan kasih sayangnya, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Nah, di sini ada di ayat 65 sangat berkaitan sekali. Ini saya bacakan sekalian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ngalimtumul ladina tadaw minkum fil sabati faqulna lahum kunu qiradatal khasiin. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Di sini keterangan hari Sabtu ialah hari yang khusus untuk beribadah bagi orang-orang Yahudi. Ini. Hari yang khusus bagi orang-orang Yahudi. Ini. Hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Masya Allah. Dan sesungguhnya setelah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu itu adalah hari khusus untuk beribadah bagi orang-orang Yahudi. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Masya Allah, setelah melanggar dari sebuah perjanjian. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nih, sebagian ahli tafsir memandang bahwa ini sebagai suatu perumpamaan, artinya hari mereka menyerupai hati kera. Hati mereka, Allah berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera. Kera itu adalah ya kera, ya. Kera. Sebagian ahli tafsir memandang bahwa ini sebagai suatu perumpamaan, artinya hati mereka menyerupai hati kera karena sama-sama tidak menerima nasihat dan peringatan. Pendapat jumhur musyafir ialah mereka betul-betul berubah menjadi kera. Masya Allah. Ternyata berubah menjadi kera, hanya tidak beranak, tidak makan dan tidak minum, dan tidak hidup, tidak lebih dari 3 hari. Orang mana? Orang makan, orang minum, dan tidak hidup lebih dari 3 hari. Berarti hidupnya hanya 3 hari, tidak lebih dari 3 hari. Ini maksudnya keterangan kera. Masya Allah. Lalu faja'alnaha lakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu. Dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ini menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang sudah bertakwa atau orang-orang yang bertakwa. Setelah melihat kejadian yang seperti itu. Jadi intinya dari ayat 63 itu Allah telah berfirman mengingatkan
ketika mengambil janji hingga terangkatnya gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman supaya berpegang teguh dengan apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya supaya kamu bertakwa. Tujuannya adalah supaya kita terapkan pada diri kita, supaya kita bertakwa kepada Allah. Takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala yang dilarang. Tapi Masya Allah, sing dilarang kadang-kadang kepenak dilakukan, sing diperintah abot atau sulit dilakukan. Contoh kecil saja, agar kita menjalankan ibadah puasa misalkan saat ini. Itu adalah jelas-jelas itu adalah cermin kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, kita supaya menjalankan ibadah puasa. Tapi karena puasa itu adalah rahasia, tidak ada yang tahu cuma diri kita kepada dan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudahnya untuk dilanggar, betapa mudahnya untuk ditinggalkan. Karena berpuasa itu tidak bisa dilihat. Hanya mungkin ada ciri-cirinya, orangnya kelihatan pucat atau lemas. Nah, bagaimana yang tidak puasa tapi mengaku puasa? Ya mungkin dilemes-lemesin, dipucat-pucatin kayak gitu. Nah, ini adalah contoh yang kecil, apalagi tentang peribadahan sehari-hari. Betapa mudahnya kita untuk meninggalkan perintah Allah. Tapi harapan kita semua dengan bercermin agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang beriman. Apapun itu, bagaimanapun itu. Walaupun kondisi kita seperti apa, walaupun kita sakit, bagaimana kalau kita sakit, kita berpuasa? Kalau memang kita masih mampu, kita berpuasa. Kadang ada orang yang beranggapan, saya kena emah, saya nggak puasa lah karena saya kena emah. Nah, kita sebetulnya lebih baik husnudon kepada Allah. Bahwa kita juga harus yakin sumu tasihu. Puasa itu menyehatkan. Tatkala kita masih mampu lakukan, menahan lapar dan dahaga. Walaupun tidak ada yang tahu. Tapi memang ini sulit. Karena ketakwaan kepada Allah, iman kita kepada Allah untuk khususnya ibadah puasa ini. Yang sedang kita jalanin sekarang ini. Di hari yang ke-16 besok insya Allah. Ini sudah karena keberkahannya sudah luar biasa. Kita pun mungkin semangatnya jangan berkurang. Tetap menjalankan ibadah puasa. Kadang-kadang nggak enak badan sedikit, kita nggak puasa. Gitu. Padahal kita semua adalah bertakwa kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jika memang kita masih mampu, tatkala kita sudah tidak mampu, sudah sakit yang harus boleh memperbolehkan tidak berpuasa ya, itu sudah lain cerita. Tapi tatkala kita masih mampu, marilah berusaha menegakkan bulan suci Ramadan dengan berpuasa dan ditambah dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang lain untuk mencerminkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Nah, ini bagaimana pada masa itu? Summa tawallaitu min ba'di dzalika falala fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Walah. Sudah ada perjanjian seperti itu. Ternyata berpaling setelah adanya perjanjian. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat dari Allah, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Sudah demikian,
Allah masih memberikan rahmat-Nya, masih memberikan karunia-Nya. Kita masih berharap, kita masih bisa memohon ampun agar Allah mengkaruniai dan memberikan rahmat-Nya untuk hamba-Nya. Niscaya setelah Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya, niscaya kamu tergolong orang-orang yang tidak merugi lagi. Nah ini kalau kalau tidak ada karunia, maka akan menjadi orang yang rugi. Bagaimana mendapatkan karunia Allah, mendapatkan rahmatnya Allah? Tentunya kita akan berusaha menjadi orang yang tidak berpaling setelah ada sebuah perjanjian. Sulit, memang sulit. Mudah diucapkan. Nah, makanya kita juga bisa menteladani dari ayat ini. Jangan pernah mudah berjanji yang akhirnya hanya akan diingkari. Lebih baik kita tidak berjanji, tapi menjalani seperti itu. Namun itu hanya pembiasan atau dicerminkan dalam perilaku kita sehari-hari, mengambil dari hikmah ayat ini. Yang jelas ayat ini adalah ditujukan pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Tuhan. Itu sudah hak, sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Namun kita akan belajar dari peristiwa ini untuk tidak mudah janji dan meningkatkan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Dan semoga Allah selalu memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya. Karena tatkala Allah sudah tidak memberikan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, Allah sudah tidak memberikan karunia-Nya kepada kita, maka kita akan mendapatkan kerugian. Kita selalu berharap agar Allah memberikan karunia dan rahmat-Nya agar kita menjadi orang-orang yang tidak rugi. Itu seperti itu. Dalam ayat berikutnya, kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka Allah tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu. Niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi ini. Nih, di sini. Tatkala berpaling setelah adanya perjanjian, maka kalau tidak ada karunia, kalau tidak ada rahmat Allah, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Dengan kita belajar seperti ini, mudah-mudahan jamaah ngaji bareng dimanapun berada, semoga kita tergolong hamba Allah yang selalu mendapatkan rahmat dan karunia Allah dan termasuk orang-orang yang tidak pernah merugi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita ulangi lagi di ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ngalimtumul ladina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, yaitu pada hari yang khusus untuk beribadah bagi orang Yahudi pada hari Sabtu itu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera. Masya Allah. Orang-orang yang melanggar dengan perjanjian kepada Allah, maka Allah berfirman, jadilah kamu kera. Yang di sini penjelasannya kera adalah menyerupai kera. Dan ada yang menafsirkan betul-betul berubah menjadi kera, namun tidak beranak, tidak maem, tidak minum,
dan hidupnya tidak lebih dari 3 hari. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Ini pembalasannya bagi orang-orang yang melanggar terhadap janji Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diingatkan. Nah, jadilah ini dalam firman Allah, kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina lagi. Sudah dijadikan seperti kera, juga ditambah dengan hina. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah dibilang jadilah kamu kera, tidak hanya jadi kera saja, tapi masih ada lanjutannya. Kera yang hina. Nih, kita lanjutkan yang ke-66 agar kita semakin jelas. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu. Ini semua tadi yang diceritakan itu, yang dikisahkan di ayat-ayat sebelumnya. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa ini, supaya menjadi pembelajaran, supaya menjadi pelajaran agar kita bisa mengambil iktibar serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini agar kita jangan pernah untuk melanggar perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kita renungkan betul-betul. Nah, Masya Allah, ini sampai pada ayat yang ke-66. Intinya dari yang dikisahkan, dari yang difirmankan, dari sabda Allah, dari firman Allah, pangandikanipun Gusti Allah tentang pembalasan terhadap Bani Israel melanggar perjanjian dengan Tuhan dari ayat 63, 64, 65, 66. Ini di akhir ayat ini, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, masa yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Agar kita bisa mengambil pelajarannya, mengambil hikmahnya, mengiktibarkan agar diri kita tidak seperti itu. Semoga dengan belajar, membaca, mempelajari apa yang kita baca dari ayat 63 sampai 66 ini, 63, 64, 65, 66 akan tumbuh di hati kita dan rasa untuk lebih menjaga peradaban kita kepada sesama, kepada saudara, sahabat, teman-teman, hablum minanas, dan khususnya kita juga akan menjaga peribadahan kita, menjaga yang sudah kita imankan, sebagaimana yang diucapkan kita di 2 kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu juga harus dijaga hubungan kita kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai utusan Allah yang harus kita imani, harus kita ikuti. Tentunya kita hanya mengharap kasih sayang Allah, karunia Allah, dan keridhaan Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang dihindarkan dari mengingkari janji, khususnya janji kepada Allah ataupun janji kepada sesama manusia.
Begitu. Itu yang disampaikan untuk kesempatan ini. Sudah masuk ayat ke-66. Tentunya pelajaran sudah kita ambil dari ayat 61 sampai 66 tadi. Untuk kesempatan ini kiranya sudah cukup pembahasan kita. 1, 2, 3, 4 ayat, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kisah penyembelihan sapi betina. Namun sebelum itu mari kita menelaah, kita renungkan bahwa menjadi pembelajaran untuk orang-orang yang bertakwa ini tentunya luas sekali. Bagaimana ibadah kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana sikap kita, bagaimana ibadah kita yang kita ucapkan ini adalah hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan peradaban kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan keseharian kita dari pagi hingga pagi lagi. Tentunya kita niatkan untuk ngibadah kalih Gusti Allah. Karena setiap langkah kita, gerak-gerik kita semua, kegiatan kita, kalau kita niatkan ibadah, insya Allah itu akan menjadi nilai plus, akan menjadi pahala untuk kita. Tapi kita juga harus mengingat, tidak melakukan sesuatu selalu mengharapkan pahala, tapi lakukanlah dengan lillahi ta'ala. Berbuat baik, memperbaiki diri, beramal soleh, selalu dan selalu. Dan jangan pernah lupa, hanya Allah kita tempat untuk beribadah, hanya kepada Allah tempat untuk kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kalau sudah seperti ini, insya Allah mudah-mudahan langkah-langkah kita akan selalu mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan karunia Allah. Insya Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian untuk tafsir Al-Quran pada malam hari ini. Kebenaran hanya milik Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bila ada kurang-kurang kata, salah-salah kata, itu adalah dari saya pribadi. Dan bila ada kelebihannya atau ada benarnya, itu adalah barokah dari guru-guru saya. Dan keridhaan Allah dan kagunganipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu, hingga sampai ayat 66 kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah kita diberi umur panjang, kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Pada kisah penyembelihan sapi betina untuk live yang akan datang. Yaitu kisah penyembelihan sapi betina. Begitu. Ini untuk tafsir kita akhiri dulu sampai di sini. Sebelum kita selesai, seperti biasa, kita doakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sudah mengisi permohonan doa di catatan ini. Mudah-mudahan di catatan ini yang punya hajat, yang sudah masuk di permohonan doa ngaji bareng tafsir Quran, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita doakan bersama-sama. Kita melantunkan sholawat terlebih dahulu.